Baiklah, perkenalkan saya Sabil Alifa Zahra dengan NIM F1S1200074. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Supply Chain Management. Di sini saya mengambil artikel atau jurnal yang berjudul Peran Supply Chain Management dalam Sistem Produksi dan Operasi Perusahaan pada PT Bintang Sidoraya Group. Berikut jurnalnya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu seperti ini. Baiklah, selanjutnya langsung saja ke PowerPoint, ke slide presentasi. Nah, di sini slide PowerPoint atau presentasinya di mana peran supply chain management dalam sistem produksi dan operasi perusahaan. Di sini ada pendahuluan. Pada dasarnya, konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. Salah satu upaya untuk mereduksi biaya tersebut adalah melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok, aliran material dalam proses produksi sampai dengan distribusi produk ke tangan konsumen. Konsep sistem produksi dan operasi yang diterapkan perusahaan manufaktur maupun jasa saat ini sudah saatnya harus memperhatikan elemen di luar perusahaan yang bersangkutan. Artinya mengelola elemen input, proses transformasi, dan output saja tidak akan cukup memberikan value kepada konsumen. Bagi perusahaan yang masih memberikan perhatian terhadap pentingnya persediaan material, penerapan supply chain management akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan biaya persediaan yang meliputi biaya penyimpanan, pemesanan, dan stock out. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan konsep just in time atau JIT atau penerapan di Indonesia pada umumnya dengan sistem cluster, konsep supply chain management mutlak untuk diterapkan selain mampu mengeliminasi biaya penyimpanan, juga dapat mereduksi biaya kualitas dan yang ditimbulkan oleh adanya cacat produk maupun cacat proses. Selanjutnya ada perkembangan lingkungan industri. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki, serta mengidentifikasi faktor kunci sukses untuk unggul dalam persaingan yang semakin kompetitif. Teknologi yang juga berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan untuk diterapkan dalam iklim persaingan. Usaha-usaha yang dilakukan pada akhirnya diarahkan untuk memberikan produk terbaik kepada konsumen. Pada dasarnya, konsumen mengharapkan dapat memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, maka setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan seluruh aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Selanjutnya itu, menurut Turban Rainer Portal 2004, terdapat 3 macam komponen rantai supply, yaitu yang pertama ada rantai supply hulu atau upstream supply chain, di mana bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya yang mana dapat manufaktur, assembler atau keduanya, dan koneksi mereka kepada penyalur mereka atau para penyalur second tier atau para penyalur second tier. Yang kedua itu ada manajemen rantai supply internal atau internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan
masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Dan yang terakhir ada segmen rantai supply hilir atau downstream supply chain segment. Downstream atau arah muara, supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Selanjutnya itu ada integrated supply chain. Semua perusahaan memerlukan sesuatu yang sangat ekonomis guna melakukan kegiatan memproduksi untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai keinginan tersebut, kelancaran arus material yang diperlukan pasti melibatkan lebih dari satu rantai pasokan. Tanpa pemasok yang baik dan tanpa pembeli yang memadai, rantai pasokan tidak akan memiliki peran untuk kondisi pasar pada masa seperti sekarang ini. Bagi perusahaan yang masih mementingkan persediaan karena karakteristik material atau sebagai langkah antisipasi untuk menyiasati lingkungan industri yang tidak stabil. Supply chain management juga diperlukan. Kesulitan akan banyak dialami dalam kaitan dengan lingkungan eksternal, yaitu hubungan dengan supplier dan distributor serta konsumen akhir. Selanjutnya itu ada dalam perkembangannya, supply chain management telah banyak mengalami evolusi yang dapat digambarkan dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang dimana pada tahap 1 ada semacam kesendirian dan ketidak saling tergantungan fungsi produksi dan fungsi logistik. Pada tahap 2, perusahaan sudah mulai menyadari pentingnya integrasi perencanaan walaupun dalam bidang yang masih terbatas, yaitu di antara fungsi internal yang paling berdekatan, misalnya produksi dengan inventory control dan functional integration yang lain. Nah, selanjutnya itu ada tahap 3, di mana integrasi perancangan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan atau internal integration. Yang terakhir itu tahap 4, menggambarkan tahap sebenarnya dari supply chain integration, yaitu integrasi total dalam konsep perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen yang telah dicapai dalam tahap 3 dan diteruskan ke upstream, yaitu suppliers, dan downstream sampai ke pelanggan. Selanjutnya ada manfaat supply chain management, di mana manfaat supply chain management ini secara umum penerapan konsep SCM dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan perusahaan semakin besar. Nah, selanjutnya secara umum, pemanfaatan langsung dari penerapan supply chain management bagi perusahaan adalah yang pertama itu supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Dalam hal ini, fungsi pemasaran yang akan berperan melalui pelaksanaan supply chain management pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik yang diminati konsumen. Selanjutnya ada persyaratan penerapan supply chain management. Nah, sebagai suatu konsep yang melibatkan banyak pihak sebagai mata rantai, supply chain management menuntut beberapa persyaratan yang tidak hanya terkait dengan material, tetapi juga informasi.
Selain dukungan manajemen, syarat lain merupakan syarat yang melibatkan faktor eksternal, yaitu pemasok dan distributor. Sebagai catatan, melaksanakan evaluasi pemasok untuk pemasok yang bermain dalam pasar yang monopoli tentunya sulit dan tidak bisa dilaksanakan. Sehingga yang perlu dilakukan untuk kondisi ini adalah membangun kemitraan dalam suatu kesepakatan. Beberapa contoh indikator dari setiap kriteria evaluasi pemasok adalah sebagai berikut, di mana yang pertama itu ada keadaan umum pemasok. Dalam keadaan umum pemasok ini ada terdapat ukuran atau kapasitas produksi. Yang kedua ada kondisi finansial, yang ketiga kondisi operasional, yang keempat fasilitas riset dan desain, yang kelima ada lokasi geografis, yang keenam hubungan dagang antar industri. Nah, selanjutnya itu ada keadaan pelayanan. Di dalam keadaan pelayanan ini terdapat beberapa hal, yaitu ada waktu penyerahan material, selanjutnya ada kondisi kedatangan material, kuantitas pemesanan yang ditolak, penanganan keluhan dari pembeli, bantuan teknik yang diberikan, informasi harga yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada keadaan material. Di dalam keadaan material ini terdapat beberapa hal, yaitu ada kualitas material, keseragaman material, jaminan dari pemasok, dan keadaan pengepakan atau pembukusan. Tantangan penerapan supply chain management. Meskipun supply chain management memiliki banyak manfaat dalam menjalankan sistem produksi dan operasi di perusahaan, tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh perusahaan apabila akan menerapkannya. Hal ini disebabkan karena persaingan di tingkat global memang sangat meningkat. Perkembangan teknologi yang terkait dengan teknologi informasi sedapat mungkin diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan supply chain management sehingga dapat mengelola informasi yang bergerak sangat cepat untuk menanggapi perpindahan produk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.